Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Desi Prasetyanisi dengan NIM 211421067 dan rekan saya Syahrani Mulyawinanti dengan NIM 211421066 akan membahas mengenai sastra dan pengembangan bahasa tentang upaya peningkatan kerjasama pembinaan dan pengembangan sastra dalam menghadapi tantangan zaman. Sebagaimana yang sudah umum diketahui, tantangan zaman yang akan kita hadapi sekarang yaitu berhubungan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus-menerus yang membuat kita terombang-ambing. Posisi labil seperti itu mungkin saja bila kita tidak memiliki akar budaya yang kuat. Globalisasilah yang membuat perkembangan teknologi dan komunikasi dapat kita hindari. Kita harus berupaya dan untuk memperkuat akar budaya, jati diri, dan kepribadian bangsa kita masing-masing yang dituangkan dalam bentuk karya sastra. Di samping ketahanan dan kemandirian setiap bangsa, arus globalisasi perlu dihadapi dengan atau melakukan kerjasama antar negara. Pada tahun 1972, dalam bidang kebahasaan, terdapat wadah kerjasama yaitu MBIM atau Majelis Bahasa Indonesia Malaysia, dan pada tahun tersebut berubah menjadi MABIM atau Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia. Tahun 1955, bidang kesastraan, lahirlah suatu wadah kerjasama yang bernama MASTERA atau Majelis Sastra Asia Tenggara dengan negara pendukung yang sama dengan MABIM yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, serta dengan negara pemerhati MASTERA yaitu Singapura, Thailand, dan Filipina. Dalam hubungannya dengan wadah kerjasama kesastraan itu, layak disebut dengan kegiatan 2 tahunan pertemuan sastrawan Nusantara yang digelar secara bergilir di negara anggota, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia. Pertemuan sastrawan Nusantara pertama itu pertama kali diadakan di Malaysia pada tahun 1974. Usaha kerjasama ini perlu diteruskan dan ditingkatkan. Apa yang sudah dan akan dilakukan oleh suatu negara perlu diketahui oleh negara-negara lain agar hal yang sama tidak dilakukan oleh negara lain. Misalnya, penerbitan ulang dan penerjemahan karya Agung Sastra Lama Malaysia sebagaimana dianjurkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Di antaranya, Sejarah Melayu, Misa Melayu, Bustanu Salatin, Hikayat Patani, Hikayat Panji Semirang, dan Hikayat Pandawa Lima. Pada hakikatnya, karya-karya sastra ini merupakan karya besar sastra Melayu, sehingga sastra lama Indonesia itu boleh dikatakan sama dengan sastra lama Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu melakukan hal yang sama. Indonesia perlu menerbitkan karya agung sastra daerah dalam bahasa Indonesia, seperti Kaba Cindua Mato dan Kaba Nantungga dari sastra Minangkabau, Cut Muhammad dan Hikayat Mengkuta Alam dari sastra Aceh, Tanggomo dari sastra Gorontalo, dan Ilagaligo dari sastra Bugis. Inilah modal utama yang harus disadari dan terus dikembangkan dalam melakukan upaya pembinaan dan pengembangan Mastera. Pada tahun 1997 sampai 1998 atau dimulainya kegiatan pembinaan dan pengembangan sastra yang berupa penyelenggaraan bengkel sastra, seminar sastra Mastera, dan penelitian atau penyusunan antologi sastra tradisional dan sastra modern. Pada ketiga kegiatan tersebut dikoordinasi oleh Indonesia. Lalu kegiatan yang dilakukan oleh Malaysia yaitu kuliah sastra bandingan dan pemberian hadiah sastra Mastera. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Brunei Darussalam yaitu pemberian anugerah sastra Mastera dan penerbitan majalah sastra yang bernama Pangsura. Upaya yang kedua yaitu perlu adanya peningkatan mutu pengetahuan sastra. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap sastra merupakan rendahnya mutu pengajaran sastra. Di antaranya yaitu kurang terampilnya guru dalam mengajarkan sastra, kurangnya waktu pengajaran sastra, dan tidak tersedianya bahan pengajaran sastra yang bermutu.
Perlu diusahakan bahan pengajaran sastra yang berisi karya sastra dari negara-negara yang berbahasa Melayu atau Indonesia untuk tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi, khususnya pada karya sastra yang tergolong karya agung. Lebih ditekankan pada karya agung sastra modern karena sebagai bentuk pengupayaan agar generasi muda dapat dengan mudah mengenali dan mengapresiasi karya agung sastra dari negara-negara serumpun itu dibandingkan dengan karya agung sastra lama. Poin selanjutnya yaitu perlu adanya penelitian nilai budaya dalam sastra. Peningkatan apresiasi sastra dilakukan melalui penelitian terhadap kandungan nilai budaya dari karya sastra yang bersangkutan. Yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan ini yaitu melakukan penelitian terhadap karya sastra daerah dan sastra lama. Di antaranya yaitu yang pertama, nilai budaya dalam sastra daerah di Sumatera pada tahun 1993. Yang kedua, nilai budaya dalam sastra daerah di Kalimantan pada tahun 1995. Analisis tema, amanat, dan nilai budaya dalam sastra daerah di NTB pada tahun 1993. Struktur dan nilai budaya dalam cerita berbingkai pada tahun 1995. Struktur dan nilai budaya cerita wayang pada tahun 1996. Untuk mengingatkan kita semua bahwa apapun yang kita lakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan sastra Melayu atau Indonesia di kawasan Asia Tenggara ini, yang perlu selalu dipedomani ialah tujuannya, yaitu sekurang-kurangnya yang bermuara pada upaya yang pertama, mengukuhkan keberadaan sastra Melayu atau Indonesia di dunia internasional, yang kedua, memperdayakan sastrawan Melayu atau Indonesia di forum internasional, yang ketiga, menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki sastra Melayu atau Indonesia, yang keempat, mengaktualkan tradisi dan nilai budaya sastra lama yang menggunakan bahasa Melayu atau Indonesia sebagai media ekspresi. Sekian pemaparan materi mengenai sastra dan pengembangan bahasa dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.